إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله جل جلاله في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang tidak terhingga yang Allah anugerahkan dan berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat aman, nikmat kesempatan, kekuatan untuk bisa hadir di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan satu di antara kewajiban kita selaku hambanya yang senantiasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Demikian pula salawat dan salam tak bosan-bosannya kita haturkan dan kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan dan panutan terbaik kita untuk meraih keridhaan Allah, kecintaan Allah, ampunan Allah, dan jalan keselamatan di dunia dan kelak di akhirat nanti. Kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan selamat hingga datangnya perjumpaan dengan Allah Rabbul Alamin. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang terus selalu kita ingatkan pada kesempatan Jumat kali ini dan di kesempatan-kesempatan lainnya, untuk senantiasa marilah kita tingkatkan terus, kita kuatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, karena ia adalah merupakan sebaik-baik bekal yang Allah perintahkan untuk kita berbekal dengannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal itu pula yang nantinya kelak akan membedakan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan bekal takwa, maka setiap kita yang memiliki persoalan-persoalan
di kehidupan dunia ini akan ditunjukkan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikaruniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan akan dimudahkan urusan-urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan baginya jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapinya. Allah akan karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan urusan-urusannya. Maka hendaknya setiap kita terus berbenah, terus introspeksi diri kita, sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia adalah sebaik-baik bekal yang kita butuhkan hari ini, besok, dan akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua, memasukkan kita semua ke dalam golongan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat kesempatan Jumat kali ini kita ingin mengingatkan dari pribadi dan kita semua tentang 3 perkara yang dapat menyempurnakan amal-amal soleh kita. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita berkewajiban untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban kita adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara beramal saleh, melakukan ketaatan dan ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh, amal ketaatan, amal ibadah yang kita kerjakan dan kita lakukan tidak akan sempurna melainkan dengan 3 perkara. Tidak akan sempurna melainkan dengan 3 perkara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan, la yatimul ma'ruf illa bi 3. Tidak akan sempurna amal kebaikan kecuali dengan 3 perkara. Bitasghirihi, yang pertama, tidak menganggap bahwasanya amalan kita sudah banyak. Yang kedua, wa ta'jilih, dengan berusaha melakukan amal soleh sesegera mungkin dan tidak menunda-nundanya. Dan yang ketiga, wasatrih, dengan menyembunyikan atau tidak memperlihatkan amal soleh yang kita kerjakan, ketaatan yang kita lakukan kepada manusia. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 poin penting yang perlu kita perhatikan bersama agar kita tidak termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Kahf. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan ya Muhammad kepada mereka, kabarkan kepada mereka, maukah aku informasikan kepada kalian
Siapa orang-orang yang merugi amal perbuatannya? Mereka banyak beramal, mereka banyak berbuat kebaikan-kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kategorikan amalan-amalan mereka adalah amalan yang sia-sia. Orang-orang yang mengerjakannya termasuk orang-orang yang merugi. Capek, lelah dan letih saja yang mereka dapati. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka tersesat di kehidupan dunia ini. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun anehnya mereka menyangka, mereka berpikir, mereka mengira bahwasanya mereka telah melakukan amalan-amalan terbaik. Karena ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terkecoh. Jangan sampai kita tertipu dengan apa yang telah kita kerjakan. Maka perlu untuk selalu kita muhasabah, kita introspeksi terkait dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Dan ketika kita ingin menyempurnakan amal-amal yang kita kerjakan tersebut, maka hendaknya kita perhatikan 3 hal dan 3 poin yang kita sebutkan tadi. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menganggap banyak amal soleh kita. Tidak menganggap bahwasanya kita sudah banyak melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu berapa banyak dari amalan-amalan yang kita kerjakan, baik itu amal saleh, amal kebajikan, ketaatan dan ibadah, taqarrub kepada Allah yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan berikan kepada kita sekalian dibandingkan amal yang telah kita kerjakan. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika kita merasa banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan ia terkena penyakit ujub. Dikhawatirkan ia terkena penyakit ujub. Bahkan boleh jadi dia terjatuh ke dalam penyakit ujub tersebut. Berbangga diri, merasa bahwasanya dia telah melakukan banyak amalan, dia telah melakukan banyak ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perasaan-perasaan yang seperti itu adalah perasaan yang bisa membuka pintu-pintu syaitan untuk menggelincirkan ia ke dalam jurang kerugian, kebinasaan di dunia dan di akhirat nanti. Bahkan bisa jadi membatalkan amal-amal soleh, ketaatan dan ibadah yang ia kerjakan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang bisa menyempurnakan amal seseorang adalah menyegerakan amal soleh, tidak menunda-nunda apa yang bisa ia lakukan di waktu dan di saat itu pula. Dan ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk kita bersegera ketika ada peluang, ada kesempatan untuk melakukan amal soleh, amal ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian, kata Allah, berlomba-lombalah kalian untuk meraih dan mendapatkan ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan, peruntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Di dalam ayat yang lain dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah kabarkan tentang keadaan orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa yang sebenarnya, yang telah mendahului kita dari kalangan generasi terbaik dari umat ini. Allah katakan, Allah kabarkan, Allah informasikan kepada kita, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam kebaikan-kebaikan maka orang-orang yang beriman dan bertakwa mereka saling berlomba-lomba, bersegera untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Karena sekali lagi, itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk kita bersegera
bercepat-cepat ketika ada peluang, ada kesempatan untuk kita melakukan amal soleh, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang mulia, mengatakan, jauhilah oleh kalian at-taswif, menunda-nunda atau mengucapkan kalimat nanti, nanti, dan nanti. Karena engkau berada di hari ini, kata beliau, bukan berada di hari esok. Yang artinya, jika engkau bisa melakukan hari ini, maka insya Allah besok engkau akan bisa melakukan apa yang engkau kerjakan di hari ini. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, "Idza asbaht fala tantadhiril masa, wa idza amsayt fala tantadhiris sabah." Apabila engkau berada di waktu pagi, maka jangan tunggu masuknya waktu sore. Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggu datangnya waktu pagi. I'mal, lakukan, kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan dari amal soleh, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan hayataka qabla mautik, kesempatan hidup kita sebelum datang kematian yang kita tidak tahu kapan akan datang menjemput kita. Sihataka qabla saqamik, waktu sehatnya kita sebelum datang waktu sakit di mana kita tidak bisa melakukan apa yang bisa kita kerjakan tatkala kita berada dalam keadaan dan kondisi sehat. Karena ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan sebaik mungkin tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh, maka jangan pernah mengatakan nanti, nanti, dan nanti, atau sebentar, masih ada waktu, masih panjang waktunya, sementara kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa-nyawa kita. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang bisa menyempurnakan amal kita adalah menyembunyikan amal kita, tidak mempertontonkannya, tidak memperkenalkannya, tidak memperlihatkannya kepada setiap orang. Ini di antara perkara yang bisa menyempurnakan amal kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kewajiban kita, tidak ada perintah dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang dicontohkan oleh generasi yang terbaik dari umat ini, agar kita selalu memperlihatkan apa saja yang kita kerjakan dari amal soleh, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyyati." Iya, karena kita tidak tahu jamaah yang dimuliakan Allah. Kita tidak tahu apakah kita kuat dengan ujian ketika kita memperlihatkan, ketika kita mempertontonkan, kita menginformasikan amal soleh yang kita kerjakan, ibadah dan ketaatan yang kita lakukan kepada khalayak ramai, bahwasanya hati kita ini lemah jemaah yang dimuliakan Allah. Hati kita ini lemah. Hati kita ini berbolak-balik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya hati kita itu tetap teguh, tetap istiqomah. Apatah lagi kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang begitu berat aku obati, aku hadapi melainkan dalam urusan niatku. Terkadang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memperlihatkan amalan kita, ketaatan kita, ibadah kita dengan niat semoga yang lain yang menyaksikan dan melihatnya bisa termotivasi dan yang lain-lainnya. Itu baik. Namun siapa yang bisa menjaga bahwasanya hati kita akan tetap seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita?
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat para salafus saleh, generasi terbaik dari umat ini, mereka justru berlomba-lomba untuk menyembunyikan setiap amal soleh, ketaatan dan ibadah yang mereka kerjakan. Berbeda dengan kita pada hari ini. Terkadang kita berlomba-lomba justru untuk apa? Untuk bisa disaksikan. Tidak lain dan tidak bukan di antara niat kita adalah agar kita mendapatkan pujian demi pujian dari setiap orang yang menyaksikannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat kontra dengan kondisi dan keadaan dari generasi yang terbaik yang telah mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah orang-orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian para atba'ut tabi'in. Kita lihat di antaranya adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau setiap 3 hari mengkhatamkan qiraah atau bacaan Al-Qur'annya setiap 3 hari. Namun ia menyembunyikan hal tersebut, amalan tersebut, sampai-sampai istri beliau tidak mengetahui bahwasanya beliau setiap 3 hari mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz dalam 3 hari. Pasangan yang paling terdekat dengan kita tentunya adalah pasangan kita, istri kita. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anhu menunjukkan pelajaran buat kita bersama jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala yang kita sebutkan di dalam khutbah kita. Beliau biasa menghidupkan waktu malamnya dengan salatul lail. Setiap malam beliau mengerjakan salat malam. Dan ketika menjelang atau terdengar azan subuh, maka beliau berpura-pura tidur, bangun dari tidur, seakan-akan apa? Seakan-akan beliau tidak menghidupkan waktu malamnya dengan salat malam. Dengan tujuan apa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Agar orang yang menyaksikan beliau, orang-orang yang terdekat yang melihat beliau tidak menyangka dan mengira bahwasanya beliau menghabiskan waktu malamnya dengan salat lail. Tapi orang-orang yang ada di sekelilingnya mengira dan menyangka bahwasanya beliau tertidur dan baru bangun ketika mendengarkan adzan subuh. Berbeda dengan kita pada hari ini jemaah yang dimuliakan Allah. Pada umumnya kita begitu berlomba-lomba, begitu antusias untuk menunjukkan, menampakkan amal soleh kita, ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah. Terkadang tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu kemudian ketika kita sholat, kita minta difotokan. Ketika kita berdoa, kita minta untuk difoto, kemudian kita upload di media sosial kita. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan ibadah umrah, ibadah haji, sholat malam. Alhamdulillah saya sedang berdoa dan yang lain-lainnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu inilah perkara-perkara yang kemudian ia sangat bisa memberikan pengaruh yang besar ke dalam baik dan tidaknya niat kita jemaah yang dimuliakan Allah. Di antara yang perlu kita khawatirkan adalah niatur riya, ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang-orang yang menyaksikan. Maka perkara yang ketiga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan, kita jaga dengan baik dalam rangka menyempurnakan amal-amal kita adalah berusaha menyembunyikan setiap amal-amal soleh, amal ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kita butuhkan pada hakikatnya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah amal soleh kita, ibadah kita, ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak semua di antara manusia yang akan senantiasa selalu setuju dan menganggap baik segala apa yang kita kerjakan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi yang kita butuhkan, yang kita harapkan adalah keridhaan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu ma sami'tum fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih terbuka kesempatan, peluang yang lebar di hadapan kita untuk kita berlomba-lomba di dalam melakukan amal soleh, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kematian menjemput kita semua. Dan tentu di antara harapan kita, di antara yang kita inginkan dan kita idam-idamkan adalah mengakhiri kehidupan kita di kehidupan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Apakah dalam keadaan melakukan amal soleh, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, di dalam melakukan ibadah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka tentu yang kita harapkan bersama dan selalu kita ikut sertakan dalam setiap doa-doa kita, agar Allah matikan kita, Allah akhiri hayat kita, kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka kesempatan bagi kita jemaah yang dimuliakan Allah sekali lagi, untuk mari kita introspeksi diri kita. Apakah benar kita ingin amalan-amalan kita, ketaatan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar kita ingin amalan yang kita kerjakan, ketaatan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita tunaikan, apakah benar kita semata-mata menginginkan keridhaan Allah dan kesempurnaan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka semuanya kembali kepada kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga lewat kesempatan Jumat hari ini yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari yang ada, hari raya kaum muslimin yang berulang setiap pekannya, mari kita perbaharui niat kita kembali. Mari kita introspeksi diri kita, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, sejauh mana kita telah menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba-hambanya, dan sejauh mana kita telah meninggalkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu yang ada, kesempatan yang ada, peluang yang ada, mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung khutbah Jumat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, mengarahkan kita semua agar melakukan amal saleh, ketaatan dan ibadah semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi a'marina wa awqatina ajma'in. Allahumma barik lana fi a'malina wa fi hayatina wa fi ahlina kullaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir liwali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al madhlumin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya qawiyyu ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar.
وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة